Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Babang dosen di sini dan kamu ada di area milenial cerdas. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang materi job analysis. Tapi sebelum kita lanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga merasakan bagaimana sih belajar yang kekinian dan seru pastinya. Oke, kita lanjut ke materinya. Materi ini berjudul Job Analysis. Sebelumnya teman-teman mungkin pernah belajar tentang manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini ada sebuah tagline yang sangat menggelitik ataupun yang bikin kita penasaran, di mana ada sebuah kata-kata yaitu the right man on the right place atau the right talent on the right job. Tapi bukan cuma sebuah tagline, tapi gimana sih cara kita untuk bisa menerapkan the right man on the right place tersebut dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan job analysis. Nah, jadi di sini job analysis materinya kita akan bahas satu persatu, kita akan kupas semuanya tentang job analysis ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari definisinya. Oke, dari definisi kita punya 3 kategori. Kita akan pelajari tentang job analysis, job description, sama job specification. Nah, kita lihat yang pertama, job analysis. Job analysis ini merupakan sebuah proses sistematis dari penghimpunan informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Nah, ini dinamakan dengan job analysis. Selanjutnya, kita masuk ke job description. Job description yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Kita lanjut dulu ke job specification. Nah, job specification ini sendiri merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang akan menduduki suatu jabatan supaya dia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Jadi mungkin terdengar rada-rada mirip, tapi sebenarnya dari ketiga hal ini ada perbedaan masing-masingnya dilihat dari definisinya. Nah, kita lanjut dari definisi. Apa sih tujuan dari job analysis ini? Nah, tujuan dari job analysis ini adalah dilakukan untuk memahami apa tanggung jawab seperti jabatan, kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Dengan analisis ini, maka nantinya uraian jabatan akan menjadi daftar tanggung jawab, bukan daftar tugas atau aktivitas. Jadi ini lebih kepada tanggung jawab si pekerjanya. Analisis pekerjaan dipakai untuk berbagai tujuan, baik di sektor publik ataupun sektor swasta. Nah, berikut tujuan dari analisis pekerjaan itu. Nah, yang pertama kita lihat job description. Jadi job description ini adalah tujuan dari job analysis. Job description ini berisi informasi identifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Jadi ini tujuan dari job analysis itu yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pekerjaan itu seperti apa aja sih isi-isi pekerjaan itu, riwayatnya seperti apa, kewajibannya seperti apa gitu. Oke, nah kita lanjut. Apa sih tujuan kedua dari job analysis? Tujuan yang kedua adalah job classification. Jadi maksud di sini adalah penyusunan pekerjaan-pekerjaan dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Rencana sistematika tradisional biasanya didasarkan pada garis kewenangan organisasi, isi tugas pekerjaan yang didasarkan pada teknologi, dan tugas pekerjaan ini pada gilirannya kepada perilaku manusia. Jadi maksud di sini adalah bagaimana pekerjaan itu dibagi berdasarkan kelas-kelas atau kelompok-kelompoknya. Jadi tujuan kedua dari job analysis itu adalah untuk menspesifikasikan dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya adalah job evaluation. Job evaluation ini adalah suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Jadi maksud di sini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi suatu pekerjaan atau suatu jabatan di organisasi atau perusahaan, sehingga dengan pengevaluasian tersebut pekerjaan itu dapat dilakukan inovasi. Oke, kita lanjut.
ada yang namanya job desk restructuring. Nah, ini meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan atau merestrukturisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Jadi, pekerjaan-pekerjaan di perusahaan itu bisa direstrukturisasi karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang dengan seiring berkembang teknologi bisa dipindahkan atau dialihkan atau malah mungkin dihilangkan, seperti itu maksudnya. Kita lanjut ke personal requirement atau specification. Jadi job analysis ini bertujuan untuk berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, dan sifat-sifat dan ciri-ciri yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi dengan adanya job analysis ini, kita bisa mengetahui personal yang seperti apa sih yang kita butuhkan untuk sebuah job. Misalnya, contohnya kita butuh staf administrasi. Nah, personal yang seperti apa yang kita butuhkan dari si calon pekerja ini, kemampuan apa yang kita harus butuhkan. Misalnya staf administrasi tadi, kita butuh orang yang lulusan misalnya minimal D3 di jurusan administrasi seperti itu, atau jurusan lain juga boleh sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Atau contohnya kita butuh seorang sales counter, misalnya kayak di dukaan counter handphone kita pernah lihat beberapa sales yang menawarkan kayak dari beberapa merek handphone. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan? Biasanya mereka akan membutuhkan misalnya minimal tamat SMA, berpengalaman di bidang sales, dan mengerti dengan teknologi. Nah, itu yang dimaksud dengan personal requirement atau specification. Kita lanjut dari job. Tujuan dari job analisisnya itu ada performance appraisal. Tujuan penting daripada penilaian performance ini adalah dengan maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan administrasi seperti promosi, pemberhentian sementara atau layoff, pemindahan, kenaikan gaji, memberi informasi kepada para pekerja tentang kemampuan dan kekurangan berkaitan dengan pekerjaan masing-masing. Jadi dengan adanya job analysis ini kita sebagai seorang manajer sumber daya manusia, kita bisa mengapresiasi atau menilai si pekerja ini sudah sampai mana kemampuannya, karena kita punya landasan yaitu job analysis. Dengan job analysis ini kita bisa tahu apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, sudah capai target atau belum. Nah, hal ini bisa digunakan untuk keputusan administrasi, misalnya seperti naik pangkat atau promosi, atau dia harus di rolling, barangkali ada hal-hal yang terkendala di tempat lingkungan kerja dia sekarang, atau bisa jadi juga dengan kenaikan gaji. Di samping itu kita juga bisa memberikan informasi kepada pekerja bahwasanya performa dia selama jangka waktu misalnya 1 tahun ini seperti ini loh. Jadi mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga agar dia bisa meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada working training atau tujuan-tujuan dari pelatihan. Jadi maksudnya working training ini adalah dengan adanya job analysis kita sudah tahu kekurangan ataupun apa-apa aja sih spesifikasi yang dibutuhkan untuk sebuah jabatan. Nah, si personal ini kita bisa training, kita bisa memberikan training yang tepat. Jadi contohnya seorang sales ini harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, punya kemampuan soft skill tentang selling skill yang baik. Nah, mungkin dari jabaran-jabaran job analysis itu kita bisa training si karyawannya dengan tepat. Jadi nggak kemungkinan terjadinya salah training atau useless training itu semakin kecil, karena mungkin dulu seorang sales nggak butuh kan training yang untuk administrasi. Nah, karena sales itu lebih butuh training bagaimana cara menjual produk yang baik. Nah, itu maksudnya di tujuan dari job analysis ini untuk worker training. Selanjutnya ada worker mobility. Nah, ini tujuannya untuk mobilitas pekerjaan atau karir. Jadi dalam dinamika masuk keluarnya seorang dalam posisi pekerjaan atau okupasi tertentu. Jadi maksudnya di sini lebih kepada turnover intention. Ini bagaimana job analysis ini kita bisa lihat bagaimana seseorang jabatan itu digantikan oleh beberapa orang yang keluar masuk pada jabatan tersebut. Apakah itu mengganggu? Sebenarnya untuk turnover itu sangat mengganggu ke perusahaan, tapi dengan adanya job analysis ini beberapa kerugian terhadap karyawan yang berhenti itu bisa diminimalkan. Contohnya dengan adanya job analysis
analysis ini seorang sales misalnya nih naik pangkat menjadi supervisor, otomatis posisinya kosong dong. Nah, jadi dengan adanya job analysis kita bisa rekrut orang yang memang sudah punya kapasitas di bidang sales. Jadi nggak perlu lagi di training yang terlalu banyak. Jadi sehingga dengan adanya job analysis ini, dengan rekrutmen yang tepat, posisi tersebut bisa diisi dengan pas dan langsung bisa running si pekerjanya. Kita lanjut kepada efisiensi. Jadi maksud efisiensi ini adalah mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan-rancangan keamanan dari peralatan dan faktor fisik lainnya dengan referensi tertentu pada kegiatan kerja, termasuk prosedur kerja, susunan kerja, dan strategi kerja. Jadi maksud efisiensi ini adalah yang sebagaimana kita tahu bahwasanya di tujuan dari perusahaan itu adalah mencari keuntungan, di mana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya hasilnya. Nah, salah satu untuk pengurangan biaya dengan efisiensi. Efisiensi ini bukan berarti perusahaan pelit ya, Nanda ya. Jadi dengan efisiensi ini perusahaan bisa menggunakan budget yang terbatas dengan semaksimal mungkin. Apa hubungannya sih dengan job analysis? Apa hubungannya Pak efisiensi ini dengan yang namanya job analysis? Dengan adanya job analysis kita sudah tahu pekerjaan atau job desk dari suatu jabatan itu A, B, C, D misalnya. Nah, dengan adanya efisiensi ini, dengan adanya job analysis ini, kita bisa melakukan efisiensi dengan cara mungkin dari suatu jabatan tersebut rada gimana ya, misalnya ada beberapa job yang mungkin sudah tidak perlu lagi dikerjakan oleh beberapa orang, cukup dengan satu orang. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi informasi. Contoh misalnya dulu seperti perbankan. Nah, contohnya gini, dulu di perbankan yang salah satu contoh saya tahu, dulunya kalau untuk clearing itu butuh beberapa orang untuk mengerjakan agar uang tersebut sampai ke proses clearing. Tapi untuk saat ini langkah-langkah tersebut bisa disimplifikasi atau dibuat simple sehingga transaksi lebih cepat, waktu yang digunakan juga lebih cepat, dan orang yang digunakan pun tidak sebanyak dulunya. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut safety. Kita lanjut ke safety tadi. Jadi safety ini sama dengan efisiensi, tapi perhatiannya lebih diarahkan kepada identifikasi atau penyadapan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman dan kondisi-kondisi lingkungan. Jadi maksudnya di sini dengan adanya job analysis ini kita bisa meningkatkan yang namanya safety pekerjaan. Jadi setelah dirincikan apa job-jobnya, jadi dengan adanya perincian job description ataupun dari job analysis ini apa sih tanggung jawab dari seorang pekerja, kita juga bisa meningkatkan keamanan kerjanya. Misalnya untuk para pekerja di proyek misalnya, tanggung jawab dia apa sih, dia bagian apa, dia bertanggung jawab di bagian misalnya di bagian pengecoran itu tanggung jawabnya apa saja, A, B, C, D. Nah, terus apa saja peralatan yang harus dia gunakan, bagaimana cara kerjanya, terus pakaian yang dia gunakan apa saja. Nah, itu salah satu kenapa job analysis ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat untuk safety. Nah, kita lanjut pada human resource planning. Human resource planning ini meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi untuk memastikan organisasi tersebut memiliki dan akan terus memiliki jumlah dan macam orang pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi dengan adanya job analysis ini, bagian sumber daya manusia bisa membuat perencanaan ke depannya apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kegiatan antisipatif. Jadi maksudnya antisipasi ini misalnya ini ada karyawan yang keluar, tapi dengan adanya job analysis ini bisa langsung mendapatkan ataupun mendapat kaderisasi siapa sih yang akan mengisi jabatan tersebut. Salah satu contohnya dari human resource planning. Selanjutnya ada dari legal atau kaderisasi legal requirement. Jadi maksudnya aturan-aturan atau ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Jadi dengan adanya job analysis ini bisa kita memiliki tujuan untuk bagaimana sih sebuah legalitas dari sumber daya manusia ini. Nah, ini menyangkut kepada undang-undang, dengan peraturan-peraturan pemerintah ataupun perjanjian kerja bersama antara si pekerja dengan pemilik organisasi. Oke, kita lanjut setelah dari tujuan. Nah, tujuan dari job analysis tersebut kita sudah rincikan tadi. Sekarang manfaat, apa sih manfaatnya jika kita sudah memiliki yang namanya
metode job analysis di sebuah perusahaan. Jadi hasil analisis pekerja ini atau job analysis ini akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Analisis pekerja mempunyai manfaat dalam suatu pekerjaan terlain. Ini yang pertama. Manfaatnya adalah analisis susunan kepegawaian. Jadi struktur organisasinya lebih jelas nih, bagaimana sih informasi-informasi dari pekerja tersebut. Yang kedua, desain organisasi. Nah, ini masuk ke bagaimana kita pihak manajemen bisa menyusun struktur organisasinya. Misalnya dari butuh manajer nggak sih? Butuh misalnya. Nah, dengan kaliber perusahaan yang sebesar ini, apakah butuh manajer atau cukup dihandle oleh satu orang manajer saja? Terus kita runtuhkan ke bawah, ada supervisor, ada staff. Nah, supervisornya butuh berapa orang yang menghandle di beberapa bagian. Terus staffnya satu divisi itu butuh berapa staff. Nah, hal ini yang dinamakan dengan desain organisasi. Terus selanjutnya redesign pekerjaan. Jadi untuk meningkatkan metode kerja dan mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu dan perbaikan kinerja. Jadi maksudnya di sini adalah suatu pekerjaan itu bisa didesain ulang atau bisa dikenal dengan redesign. Lebih jelasnya gini nih contohnya, sebuah pekerjaan ini dulu misalnya ini adalah sebagai seorang staf administrasi. Staf administrasi ini dulunya pekerjaannya mungkin sangat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi, pekerjaannya menjadi lebih simpel. Nah, ini bisa diredesain lagi dengan menggunakan metode job analysis. Terus yang keempat ada telaah dan perencanaan kerja. Nah, di sini benar. Terus lanjut dengan suksesi manajemen, bermanfaat juga bagaimana job analysis ini bisa memberikan efek suksesi kepada pihak manajemen. Jadi dari proses planning, organizing, leading, control dan sebagainya macamnya dari manajemen sendiri. Manfaat yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, seperti yang kita tahu tadi dari tujuan job analysis ini, dengan adanya job analysis ini pelatihan dan pengembangan menjadi lebih gampang untuk ditargetkan kepada orang yang tepat. Jadi training yang cocok untuk seorang sales ya diberikan kepada sales, training untuk ADM yang diberikan kepada ADM. Jadi tidak ada budget yang terbuang dari perusahaan. Yang selanjutnya ada jalur karir. Ya, jalur karir kenapa di sini bisa memiliki manfaat dari job analysis? Jadi ketika seseorang mempunyai jabatan tertentu, sudah tahu nih, misalnya dia sekarang jabatannya sebagai staf bagian sales misalnya. Nah, itu sudah tahu dengan adanya job analysis, dia sudah tahu jalur karirnya kemana. Berikutnya dia mungkin akan menjadi supervisor sales, terus manager sales, atau manager dulu, manager sales, dan lanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kriteria seleksi. Dengan adanya job analysis ini memiliki manfaat kepada kriteria seleksi. Mungkin teman-teman pernah lihat dari job posting ataupun lowongan-lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan. Misalnya nih dibutuhkan promotor handphone dari perusahaan A. Nah, kriteria adalah lulusan ini, berpengalaman, tinggi sebadan sekian, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa memudahkan si manajer MSDM-nya untuk melakukan penyeleksian karyawan atau proses rekrutmen. Selanjutnya kepada evaluasi pekerjaan. Seperti pada tujuan tadi, ada beberapa untuk sebagai bahan evaluasi. Jadi dengan adanya job analysis ini kita bisa mengevaluasi si karyawannya bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan job description yang dia punya, seperti itu. Jadi ini juga menyangkut kepada penilaian pekerjaan. Kita lanjut, bagaimana sih langkah-langkah untuk menganalisa pekerjaan ini? Nah, di sini ada 7 langkah untuk bagaimana kita menganalisa job analysis ini. Nah, yang pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi analisisnya. Jadi penggunaannya ini buat apa dulu? Nah, baru bisa kita analisis. Selanjutnya mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Selanjutnya menyeleksi calon pelaksana pekerjaan atau orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Selanjutnya mengumpulkan informasi analisa pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam itu menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Nah, ini langkah-langkah bagaimana job analysis ini bisa berjalan dengan baik di sebuah perusahaan. Yang pertama kita tentukan dulu informasi apa yang kita butuhkan, terus kita kumpulkan, kita seleksi orangnya, siapa yang akan melakukan job analysis ini. Berikutnya baru si orang tersebut dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi,
terus ditinjau lagi informasinya atau di cross check lagi, benar nggak informasi yang kita butuhkan sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan oleh si staff bagian job analisisnya. Selanjutnya baru kita susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Baru kita ramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Jadi berdasarkan kondisi perusahaan terkini, job analisis ini cocok nggak untuk kita menyusun strategi bagaimana sumber daya manusia di dalam perusahaan itu bisa dioptimalkan dengan baik. Lanjut, faktor-faktor. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang bisa mendukung kesuksesan pelaksanaan analisis pekerjaan? Nah, yang pertama, faktor rekrutmen. Rekrutmen ini maksudnya adalah memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, isi spesifikasi dijadikan dasar seleksi untuk memutuskan jenis orang yang perlu direkrut atau diangkat. Jadi dengan ada job analysis ini bisa memberikan kriteria seperti yang saya ceritakan tadi. Selanjutnya, apa saja sih yang didukung oleh si job analysis ini? Ada analisa jabatan dengan kompensasi informasi. Jadi analisa jabatan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang, misalnya pendidikan, usia, pengalaman, prestasi, dan lain-lainnya orang yang akan menjabat jabatan itu, sehingga kita dapat menentukan gajinya. Jadi nggak mungkin dong, mungkin jabatan sama nih, contohnya seorang manajer yang kita angkat dari promosi dengan manajer yang kita terima dari luar yang sudah berpengalaman. Nah, pastinya itu di lapangan akan ada perbedaan gaji. Selanjutnya, ini ada informasi evaluasi jabatan. Jadi dengannya adanya job analysis ini memberikan pemahaman jelas mengenai berat ringannya pekerjaan, besar kecilnya risiko yang dihadapi, sulit mudahnya mendatang orang yang sesuai. Jadi dengan demikian kita dapat menetapkan gaji, harga atau gaji si pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Nah, di sini mungkin dari penulis ini sudah sangat dapat dipahami bahwasanya jabatan ini bisa untuk memberikan pemahaman tentang detail dari pekerjaan itu, seberapa berat pekerjaan itu, seberapa besar atau kecil resikonya, terus seberapa sulit sih pekerjaan itu. Nah, dari hal selanjutnya kita juga bisa memberikan namanya penilaian prestasi kerja. Jadi penilaian prestasi kerja ini merupakan upaya untuk membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Jadi biasanya dengan adanya job analysis ini sudah ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh seorang pekerja. Dengan adanya kompetensi itu, di akhir periode akan ada keluar namanya penilaian prestasi kerja. Apa-apa saja sudah dilakukan, tercapai nggak indikator-indikator yang harus dia capai dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jika ada prestasi itu akan memberikan nilai lebih. Nah, biasanya ini di perusahaan besar akan ada penilaian sekali setahun. Nah, penilaian ini berguna untuk apa? Ya, mungkin Anda tahu sudah pernah dengar yang namanya kayak ada bonus atau jaspor biasa di perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya ada informasi pelatihan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, analisa jabatan ini juga sangat berguna untuk merangsang program pelatihan pengembangan. Jadi dengan adanya uraian pekerjaan, perlengkapan dan jenis keterampilan pekerja, jadi kan alat bantu dalam pengembangan program-program pelatihan. Jadi program pelatihan itu tepat guna lah ibaratnya seperti itu. Kita lanjut ke promosi dan rotasi. Jadi dengan adanya analisis job analysis ini, proses mutasi ataupun proses promosi itu jadi lebih gampang karena sudah jelas jenjang karir dari sebuah jabatan itu. Nah, jadi dijelaskan informasi analisis jabatan akan digunakan untuk membantu dalam menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan atau tenaga kerja. Jadi misalnya rotasi, mungkin dia nggak naik jabatan, tapi akan ada pertimbangan dari data job analysis, cocok nggak orang ini dipindahkan jabatannya seperti itu. Karena kalau asal pindahkan belum tentu dengan kemampuan, dengan talent yang dia punya, dia cocok di situ. Jika salah pindah, maka hal ini akan berisiko si karyawan merasa beban kerja terlalu berat. Jadi tagline yang direct man and direct positive tadi tidak bekerja dengan baik, sehingga karyawan merasa capek, tidak produktif, dan berbagai hal-hal yang merugikan lainnya. Selanjutnya ada pemberkayaan pekerjaan. Jadi maksudnya ini adalah informasi yang jabatan ini dapat digunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Maksudnya memperkaya pekerjaan di sini adalah
bagaimana suatu jabatan tersebut memang dilakukan pekerjaan-pekerjaan secara maksimal. Jadi tidak ada nanti dalam perusahaan itu suatu jabatan itu ada yang pekerjaannya dinilai terlalu berat atau terlalu ringan. Jadi ini bisa menjadi keadilan dalam membagi pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ini juga berguna untuk organisasi itu sendiri. Nah, informasi jabatan dapat diperoleh dari analisa jabatan, seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi apa perlu untuk diperbaiki. Jadi dengan sudah adanya job analysis ini, kita tahu perlu nggak perusahaan ini direstrukturisasi, perlu nggak penambahan karyawan, perlu nggak pengurangan karyawan. Itu terlihat nanti dari data job analysis. Selanjutnya, penyederhanaan pekerjaan. Nah, sama seperti hal tadi, bahwasanya pekerjaan itu dapat disederhanakan. Yang dulunya mungkin untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu butuh data itu pindah 3 atau 4 kali, mungkin dengan adanya job ini diharapkan dapat menyimpel atau simplifikasi dari pekerjaan itu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kita dapat baca di sini informasi yang sudah digunakan juga untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan dikarenakan adanya perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam. Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu jabatan semakin terspesialisasi. Jadi tidak ada yang namanya nih yang rangkap-rangkap jabatan, tidak ada yang namanya double job seperti itu. Dengan adanya job analysis ini, hal ini dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya ada untuk penempatan. Jadi dengan adanya job analysis ini, penempatan tenaga kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya agar mereka dapat bekerja secara efektif. Nah, kembali lagi, ini ada kata-kata efektif di mana si pekerja ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dia suka, dia ahli atau kompeten dengan keterampilan yang dia miliki, sehingga karena ini diharapkan dapat menjadi lebih produktif ke depannya. Oke, selesai dari faktor-faktor pendukung, kita lanjut ke teknik-teknik. Bagaimana sih teknik-teknik pengumpulan informasi atas pekerjaan? Dan kita udah banyak teorinya. Nah, untuk teknik pengumpulan informasi ini ada 3. Ada boleh wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, kita mulai dari wawancara. Jadi wawancara ini kita lihat dulu pengertiannya. Wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan. Dan penggunaannya yang luas mencerminkan keunggulan. Meski ada kekurangan-kekurangan, wawancara ini digunakan secara luas. Jadi maksudnya lebih banyak perusahaan-perusahaan melakukan yang namanya wawancara kepada si pekerjanya untuk membuat sebuah job analysis. Selanjutnya ada metode kuesioner. Jadi metode kuesioner ini meminta karya mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan, tanggung jawab mereka. Nah, adalah salah satu cara lain untuk memperoleh informasi dari jabatan. Jadi selain wawancara, kita juga bisa yang namanya mengisi kuesioner. Di sini kita akan mengetahui apa saja sih kegiatan dari sebuah pekerjaan, sebuah jabatan misalnya. Mereka harus ngapain aja. Jadi sehingga kita tahu beban kerjanya sudah tepat atau belum. Dan mereka sudah produktif atau belum. Jadi saja mungkin bebannya terlalu ringan sehingga membuat mereka lalai dan tidak produktif. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini seperti kita tahu, ini bisa dilihat dari terjun ke lapangan, melihat secara langsung sesuai nggak data yang kita dapat secara kuesioner dengan observasi di lapangan. Jadi ini observasi fisik atau audit. Ini untuk tekniknya ada 3, tapi cara-caranya seperti apa sih? Nah, ini ada penjelasannya. Dapat dibaca analisis jabatan yang akan dimulai dengan proses pengumpulan data-data dari internal organisasi. Nah, seperti tadi, data yang biasa digunakan adalah dokumen visi misi perusahaan, dokumen peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dokumen prosedur operasi yang sudah disandarkan, dan dokumen lain dapat diberikan histori jabatan yang akan dianalisa. Jadi pertama-tama itu seorang manajer SDM akan cek dulu data-data yang ada dari internal organisasi itu sendiri, mulai dari visi misi, dokumen-dokumen, dan hal-hal lainnya. Nah, selanjutnya si job analysis ini akan mempelajari dokumen tersebut dan menggali informasi mengenai suatu jabatan.
Jadi setelah dirinci nih, jabatan ini benar nggak, sudah sesuai belum dengan visi misi perusahaan, sudah sesuai belum dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, sudah sesuai belum dengan peraturan-peraturan terkait lainnya. Nah, setelah itu kita dapat informasi data yang sudah ada, kita dapat langsung ke lapangan mengadakan namanya bisa yang 3 metode tadi, penyebaran kuesioner, wawancara dengan pemangku jabatan, atasan, rekanan, atau bawahan. Jadi silakan selanjutnya dari kuesioner dan wawancara itu dicocokkan dengan namanya observasi lapangan. Benar nggak kuesioner yang ada? Valid nggak datanya? Kalau tidak, kita bisa ulangi lagi, mungkin mengganti pertanyaan dari kuesionernya. Nah, proses di lapangan ini dilakukan untuk organisasi yang posisinya sudah berjalan. Jadi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jalan ya posisinya, artinya sudah ada kegiatan yang dilakukan. Di lapangan ini jabatan akan menggali mengenai tanggung jawab, wewenang jabatan, tugas-tugas yang dijalankan, prosedur standar dalam operasionalisasi, kendala, hambatan, dan pihak yang biasa terlibat dalam penanganan pekerjaan. Jadi ini tujuan dari observasi itu sendiri. Setelah itu nanti barulah tercipta yang namanya job analysis dari masing-masing jabatan atau pekerjaan yang ada di sebuah organisasi. Oke. Nah, selesai sedikit materi kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Saya harapkan hal-hal ini bisa membantu kita dalam memahami bagaimana sih ilmu manajemen sumber daya manusia itu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya atau di video-video berikutnya. Saya doakan agar semua teman-teman, bro dan sis bisa menjadi manusia sukses ke depannya. Oke, sampai jumpa.